Halo sobat-sobat semua, kembali lagi di channel Behold. Kali ini saya akan melanjutkan merangkum alur cerita film Pokemon Black and White. Telur Pokemon Satoshi menetas menjadi Pokemon yang kurang ramah terhadap Pokemon lainnya. Selagi beristirahat menuju kota berikutnya, Satoshi memandangi badge yang telah ia kumpulkan. Tinggal 6 lagi maka dirinya bisa mendaftar Unova League. Saat tidak ada yang memperhatikan, Exo mendekati telur Pokemon Satoshi. Telur itu tiba-tiba bersinar terang, dan Exo yang kaget memberitahukannya kepada yang lainnya. Tandanya sebentar lagi telur itu akan menetas. Satoshi mengira-ngira akan menetas menjadi apakah telur Pokemon itu. Telur tadi lalu dikeluarkan dari tabung. Sambil menunggu, ini akan menjadi pengalaman pertama Exo menyaksikan telur Pokemon yang akan menetas. Tidak disangka Exo akan menjadi kakak sebentar lagi. Saking senangnya Exo itu melompat-lompat. Tapi gara-gara itu juga Exo tak sengaja menggulingkan telur itu menuruni bukit. Mereka segera mengejar telur itu. Pikachu yang bergerak cepat bisa meraihnya sebelum telur itu pecah menabrak batu. Setelah dicek ternyata telurnya tidak apa-apa. Iris langsung meminta maaf atas perbuatannya. Kemudian telur Pokemon itu kembali bersinar, dan sesaat kemudian telur itu menetas menjadi Scraggy. Satoshi dan Pikachu memperkenalkan diri, namun tiba-tiba saja Scraggy menatapnya dengan sinis, lalu selanjutnya melancarkan headbutt. Meski luput, serangan itu akan sangat berbahaya sekali kalau sampai menghit Pikachu. Satoshi lalu menanyakan kenapa Scraggy tiba-tiba menyerang Pikachu. Kelihatannya Scraggy itu sudah tidak sabar lagi ingin bertarung. Oleh karenanya, Satoshi menuruti kemauannya dan menyuruh Pikachu bertarung melawannya. Sebelum bertarung, Satoshi mengecek move apa saja yang dimiliki Scraggy itu. Ternyata ia hanya punya 2 move, yaitu Leer dan Headbutt. Tapi itu wajar, karena Scraggy baru saja menetas dari telurnya. Pertama-tama Scraggy melancarkan Leer, tapi move itu tidak berpengaruh terhadap Pikachu. Scraggy kemudian melancarkan Headbutt, yang juga tidak sakit sama sekali. Semuanya pun dibuat kebingungan. Satoshi lalu memerintahkan Pikachu Thunderbolt, tapi juga jangan terlalu kuat ya. Meskipun begitu, serangan itu saja cukup membuat Scraggy terlempar. Scraggy masih belum kalah dan ingin melanjutkan pertarungan. Satoshi semakin yakin Scraggy ini terlahir untuk bertarung. Iris memiliki pandangan berbeda. Nampaknya Scraggy itu memiliki kemiripan dengan Exo-nya. Selesai berlatih, Satoshi mengeluarkan seluruh Pokemonnya untuk diajak berkenalan dengan Scraggy. Saat Pidop mendekatinya, tiba-tiba Scraggy melancarkan headbutt. Pidop pun langsung lari ketakutan. Berikutnya giliran Oshawott yang juga mendapat perlakuan yang sama. Namun Oshawott yang tidak terima malah menantangnya bertarung. Oshawott yang maju dihantam headbutt hingga cangkang kerangnya terlepas. Oshawott tidak tinggal diam dan melancarkan serangan yang menjatuhkan Scraggy. Meski sudah coba dihentikan, kedua Pokemon itu masih saja terus bertarung. Scraggy itu menyerang setiap Pokemon yang mendekatinya. Sepertinya akan susah menyatukan Scraggy itu ke dalam timnya, kata Satoshi. Tapi karena terlalu banyak menggunakan headbutt, Scraggy itu jadi pusing sendiri. Ketika berhadapan dengan Snippy, Scraggy itu sudah sangat kelelahan, akan tetapi tetap memaksakan diri. Satoshi yang mencoba menghentikannya juga tidak lepas dari headbutt-nya. Sorenya saat semuanya sedang makan, Satoshi mengajak Scraggy untuk ikut. Tapi Scraggy yang masih kesal akan kekalahannya menolak tawaran Satoshi. Pada malam harinya, Scraggy akhirnya keluar dari persembunyiannya untuk makan. Scraggy sepertinya malu dilihat yang lainnya. Sehingga pas sudah tidak ada orang barulah ia makan. Sekarang waktunya beristirahat dan Scraggy harus masuk ke Pokeball. Akan tetapi Scraggy malah kabur, tidak ingin masuk karena ia ingin menghabiskan waktu di luar saja. Saat semuanya sedang tertidur, Exo yang menyadari Scraggy telah menghilang, membangunkan semuanya. Segera dilakukan pencarian. Terlihat jejak kaki Scraggy mengarah masuk ke dalam hutan. Satoshi dan kawan-kawan menemukan Scraggy berdiri di depan pohon. Bukan hanya itu, di sampingnya juga ada Galvantula. Scraggy yang berniat menyerang Galvantula malah terkena combo Electro Ball dan Electro Wave. Ditambah pin misil, Scraggy pun terkalahkan. Sebelum Galvantula melanjutkan serangannya, Pikachu Thunderbolt yang membuat Galvantula harus mundur.
Akibat serangan tadi, Scraggy itu menderita luka yang cukup parah. Dan sialnya tidak ada Pokemon Center di dekat sini. Iris selalu mencari bahan untuk ramuan herbalnya. Setelah ketemu, Iris meracik ramuannya dan memberikannya kepada Scraggy. Sekarang Scraggy itu hanya perlu istirahat agar cepat sembuh. Paginya Scraggy terbangun dalam keadaan sembuh total, tapi masih belum bisa menerima kenyataan bahwa ia telah dikalahkan. Maka sekali lagi ia mendatangi sarang Galvantula dan disambut dengan kemunculan sekumpulan Galvantula, berniat menghadapi semuanya seorang diri. Namun Satoshi dan kawan-kawan ternyata juga tiba di tempat itu. Satoshi pun memerintahkan para Pokemon untuk melindungi Scraggy. Berkat kerjasama yang mantap, semua Galvantula itu kembali masuk ke sarangnya. Sekembalinya mereka pun sarapan. Saat itu terjadi pertengkaran karena Scraggy masih tidak mau berteman dengan Exu. Setelah dilihat-lihat, sepertinya Scraggy itu akan menjadi lawan yang cocok untuk Exu. Maka setelah itu mereka pun mengadakan latihan. Ternyata benar, serangan Scraggy yang lemah itu berpengaruh terhadap Exu. Tapi Exu juga tidak mau kalah dan melawan sebisanya. Setelah beradu serangan, kedua Pokemon itu sama-sama tumbang. Anggap saja pertarungan hari ini seri. Dan di lain kesempatan mereka berdua akan bertarung lagi. Kemudian Satoshi yang mendapatkan kepercayaan Scraggy akhirnya bisa memasukkannya ke Pokeball. Sementara itu, tim Rocket yang telah mendapatkan Meteor menghubungi Flynn untuk misi selanjutnya. Flynn mengatakan mereka akan bertemu di tempat yang sudah dijanjikan, dan tim Rocket harus tiba di sana tepat pada waktunya. Flynn datang menjemput sekalian memperkenalkan tim Rocket kepada Prof. Seger. Tim Rocket menyerahkan meteor yang mereka curi. Prof. Seger memeriksa meteor yang memiliki pancaran energi yang sangat kuat. Prof. Seger harus kembali ke labnya untuk mengadakan penelitian lebih lanjut. Maka mereka pun segera berangkat ke sana. Satoshi dan kawan-kawan tiba di Pinwheel Forest. Dikatakan lewat sini bisa lebih cepat sampai ke kota. Namun harus berhati-hati kalau tidak mau tersesat. Iris meminta teman-temannya untuk mempercayakan hal ini kepadanya, karena dirinya sudah terbiasa dengan yang namanya hutan. Tidak hanya di luarnya saja, tapi di bagian dalamnya ternyata pemandangannya sangat indah. Akan sangat seru kalau mereka menemukan Pokemon baru di sini. Baru saja dibilang, tiba-tiba Swaddle muncul menendang Pikachu. Pikachu berupaya membalas, tapi malah menghit Satoshi. Kemudian Swaddle terus melancarkan Razor Leaf, hingga ia berhasil menempel ke Pikachu. Pikachu bagaimanapun juga bisa lepas dari cengkeramannya. Setelah Satoshi mengecek Pokédex-nya, ia jadi tertarik untuk menangkap Pokemon itu. Namun belum sempat melemparkan Pokéball-nya, Swaddle melancarkan String Shot yang mengurung Satoshi di buntalan benang. Dengan bantuan Pikachu, Satoshi bisa melepaskan diri. Saat Pikachu hendak melanjutkan pertarungannya, Swaddle malah melarikan diri dengan berayun-ayun di atas pohon. Sebenarnya bisa saja Satoshi melanjutkan pengejarannya, tapi kalau masuk lebih jauh daripada ini, dikhawatirkan mereka akan tersesat. Ketika mereka kembali ke jalur awal, kini mereka benar-benar tersesat. Tapi tidak perlu panik, karena Iris bisa menunjukkan jalan yang benar. Iris membimbing teman-temannya menuju tebing. Satoshi dan Den ragu ini jalan yang benar. Tapi Iris mengatakan mungkin mereka bisa memanjat pohon untuk melihat apakah jalan yang mereka tuju sudah benar. Satoshi dan Iris memanjat pohon yang tinggi, sementara Den menunggu di bawahnya. Di atasnya mereka menemukan kepompong. Dari dalam kepompong tersebut keluarlah seorang pria. Saat ditanya mengapa ia berada di tempat seperti ini, pria itu mengatakan ia menyatu dengan alam agar mendapat inspirasi untuk seninya. Betapa terkejutnya mereka saat mengetahui pria ini ternyata adalah seorang gym leader. Arti pun memperkenalkan dirinya. Arti bisa saja dengan mudah menunjukkan jalan keluar, tapi ia mengajak Satoshi dan kawan-kawan untuk menikmati pemandangan hutan sebentar saja. Setelah mendengar ceritanya, Satoshi dan kawan-kawan memutuskan akan menetap. Tiba-tiba Swaddle muncul lagi. Karena sebab Pokemon inilah mereka jadi tersesat. Swaddle kemudian bertengger di atas pundak Arti, seolah-olah itu adalah Pokemonnya. Tapi Arti mengaku Pokemon ini bukanlah miliknya. Selagi Den sibuk mempersiapkan makan siang, Arti akan mengajarkan cara mendekati Pokemon. Arti mengatakan sangat penting sekali mengetahui tingkah lakunya sebelum menangkap Pokemon ini. Semuanya berhasil mendekati Swaddle. Namun ketika tiba giliran Satoshi, Swaddle masih marah karena Satoshi ingin menangkapnya sebelumnya. Satoshi harus mencari cara untuk menarik perhatian Swaddle itu.
Mereka lalu mengikuti kemana perginya Sweedle. Sweedle itu terdiam seperti tidak melakukan apapun, tapi nyatanya ia sedang memakan dedaunan. Begitu selesai makan, Sweedle itu akan tidur. Mereka pun juga berebah bersama Pokemon itu. Beberapa menit kemudian akhirnya Sweedle terbangun. Waktunya mencari makanan lagi. Ketika Sweedle memakan berry di wilayah hubat, Pokemon yang tidak suka akan kehadirannya itu menyerang Sweedle. Satoshi bergerak maju melindungi Sweedle menahan serangan untuk dirinya sendiri. Kemudian Pikachu dan Sweedle bekerja sama mengalahkan hubat itu. Sweedle yang merasa berhutang budi memberikan berry untuk Satoshi. Mereka lalu kembali untuk menyantap hidangan yang telah dipersiapkan Dan. Saat itu Sweedle juga makan dengan lahap. Malamnya mereka tidur di atas pohon sambil menceritakan pengalaman bertemu Pokemon. Satoshi mengajak Sweedle untuk tidur bersamanya. Tapi karena masih malu-malu, Sweedle menolaknya. Namun saat sudah benar-benar dekat, Sweedle itu masuk ke selimut Satoshi dengan sendirinya. Keesokan harinya Sweedle telah menghilang. Ternyata Patrat yang menculiknya. Sweedle yang terbangun langsung kabur dari Pokemon itu. Satoshi dan kawan-kawan yang tidak mengetahuinya tetap mengejar Patrat. Sementara Sweedle tertiup angin dan jatuh di atas Deerling. Di dalam gua mereka menemukan Patrat yang sakit. Patrat itu membawa Sweedle ke sini untuk menyembuhkan temannya yang sakit. Arti yang berpengalaman bisa menyembuhkan Patrat itu lagi. Mereka kemudian menemukan Sweedle yang terjerat bersama Deerling. Deerling itu berlari ke arah tebing. Sebelum melompat, Satoshi mengangkat tangannya agar Sweedle bisa berayun di sana. Namun karena angin yang kencang, Sweedle terhempas ke laut, yang mana Satoshi juga ikut nyebur ke dalamnya. Di ujungnya ada air terjun, dan sedikit lagi Satoshi dan Sweedle akan jatuh ke sana. Kemudian Arti mengeluarkan Lepani yang menarik mereka berdua ke daratan. Sayangnya dedaunan yang menempel di tubuhnya Sweedle rusak. Tapi tidak perlu khawatir, karena Lepani bisa memperbaikinya jadi baru lagi. Berkat perjuangan Satoshi yang menyelamatkannya, Sweedle itu kini lengket sekali dengannya. Satoshi segera menangkapnya. Singkat cerita, setelah menukar Pokemonnya, Satoshi menunjukkan kedekatannya dengan Pokemon barunya itu. Dari situlah Arti akhirnya mendapatkan inspirasi untuk karya seninya. Arti akan kembali ke gym dan menunggu kedatangan Satoshi. Satoshi pun juga sudah tidak sabar ingin bertarung dengannya.